Salah satu rahasia kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah ketika kita bisa merasa fakir di hadapan Allah, lalu merasa kaya di hadapan makhluk. Ini rahasia kita menjadi mulia, menjadi istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita merasa fakir di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan merasa kaya di hadapan makhluk. Sedangkan sebaliknya, seseorang akan menjadi hina dan semakin jauh dari Allah ketika dia merasa fakir di hadapan makhluk dan merasa kaya atau tidak butuh di hadapan Allah. Makanya untuk dua istilah ini, dua statement ini, ada dua ayat yang kalau kita renungkan dia seperti saling mengutuhkan. Ayat tentang anjuran untuk merasa fakir di hadapan Allah dan ayat tentang larangan merasa kaya di hadapan Allah. Yang pertama adalah firman Allah yang nanti jamaah sekalian bisa mengulang dan membaca kembali di rumah kalau mau dicatat. Firman Allah di dalam surat Fatir ayat 15. Surat Fatir itu ada di urutan surat ke-35 di Al-Quran dan urutan ayatnya ayat ke-15. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, ya ayyuhan nas wa antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Wahai manusia, kalian adalah hamba-hamba yang fakir di hadapan Allah. Sedangkan Allah dialah yang maha kaya lagi maha terpuji. Antum fuqara'u ilallah. Kalian itu harusnya merasa fakir di hadapan Allah. Kalimat di dalam ayat ini adalah sebuah anjuran dari Allah supaya kita belajar merasa fakir di hadapan Allah. Sebaliknya, di dalam surat Al-Isra, surat ke-96, Allah Subhanahu wa taala surat Al-Alaq maksudnya di surat 96 ayat ke-6 Allah Subhanahu wa taala berfirman, Kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna inna ila rabbika ruj'a. Sungguh manusia itu akan melampaui batas ketika dia merasa dirinya serba cukup. Ar-ra'ahu istaghna. Jadi yang satu, antumul fuqara'u ilallah, kalian adalah orang-orang yang atau makhluk yang fakir kepada Allah. Sedangkan yang kedua, ar-ra'ahu istaghna, merasa dirinya istaghna. Istaghna itu kaya sehingga enggak butuh siapa-siapa lagi. Ini dua ayat yang ketika kita combine, maka kita mendapatkan sebuah hikmah. Hikmah itu sebuah kesimpulan yang terilhami dari Al-Quran dan Sunnah, terilhami dari tafakkur dan tadabbur. Hikmahnya apa? Kita akan menjadi mulia, kita akan menjadi istimewa ketika kita merasa fakir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, kita akan menjadi hina ketika kita fakir di hadapan makhluk. Kita akan istimewa ketika kita merasa istaghna di hadapan makhluk. Dan kita akan menjadi hina ketika kita merasa istaghna di hadapan Allah, merasa kaya dan tidak butuh di hadapan Allah. Apa arti merasa fakir dan merasa kaya? Di dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang status kita di hadapan Allah sebagai fuqara. Salah satu yang paling terkenal, yang paling dihafal oleh banyak orang itu adalah ayat
Alam yajidka yatiman fa'awah wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka ailan fa'aghnah. Bukankah kami dapati kamu dalam keadaan sendiri, yatim, gak punya siapa-siapa, Allah beri kamu keluarga? Bukankah kami dapati kamu dalam keadaan tersesat di tengah padang pasir? Kalau kita maknai ini kepada kita, tersesat dalam makna yang sebenarnya. Kalau kepada Rasulullah, tersesat dalam makna kiasan, karena Rasulullah pernah tersesat di suatu tempat, tidak tahu jalan kembali ke kota Makkah, maka Allah memberi kamu petunjuk. Tapi sesat dalam konteks kita, ya mungkin bukan hanya tersesat di jalan, tapi dalam pemikiran, dalam perasaan, dalam keyakinan, sesat ideologis kalau kita. Dan ketika dalam keadaan bingung seperti itu, mana yang halal, mana yang haram, mana yang baik, mana yang tidak baik, fahada, Allah yang memberi petunjuk. Wa wajadaka ailan fa'aghna, dan Allah mendapati kamu dalam keadaan ail, gak punya apa-apa, gak punya harta, gak punya pekerjaan, gak punya tempat tinggal, gak punya kendaraan, gak punya makanan, gak punya penghasilan, fa'aghna, maka Allah mencukupkan kebutuhan-kebutuhan kalian. Ini salah satu di antara ayat di Al-Quran yang menjelaskan makna antumul fuqara'u ilallah. Sebetulnya kalian itu fakir di hadapan Allah. Anehnya, ada orang yang secara status dia itu fakir di hadapan Allah, cuman dia nggak mau ngaku. Sehingga pengingkarannya tentang dirinya sendiri, tentang statusnya, itulah yang membuat dia akhirnya menjauh dari Allah SWT. Itu namanya ar-ra'ahu istaghna, merasa dirinya udah cukup, merasa dirinya nggak pernah sendiri. Dia punya banyak keturunan, dia punya banyak teman. Seperti yang digambarkan di dalam surat Al-Kahfi, kisah seorang Bani Israel yang kaya raya. Dia mengatakan, ana aktsaru minka malan wa a'azzu nafara. Aku punya harta yang lebih banyak daripada kamu, kata dia ke temannya, dan aku punya banyak pengikut. Dia seorang tajir, orang yang kaya, pastinya dia punya banyak pengikut, punya banyak pengawal, dia punya banyak keluarga, dia punya banyak anak buah, dia punya banyak pegawai. Ana aktsaru minka mala wa a'azzu nafara. Aku lebih banyak harta daripada kamu dan lebih banyak pengikut, sehingga dia berkeyakinan dia tidak akan binasa lagi. Nah, keyakinan bahwa dia tidak akan binasa lagi inilah yang disebut dengan orang yang tidak merasa butuh kepada Allah. Dia udah merasa pede banget gitu dengan keadaannya, dengan rezeki yang Allah berikan kepada dia. Dan itulah yang menjadi penyakitnya Fir'aun, penyakitnya Haman, penyakitnya Namrud, penyakitnya Qarun. Orang-orang yang Allah beri nikmat kepada mereka, di antara nikmat-nikmat Allah, tiba-tiba dia menjadi istaghna. Dan ayat istaghna di dalam surat Al-Alaq itu sendiri berkisah tentang Abu Jahal yang merasa gak butuh lagi kepada Allah, gak butuh kepada agama. Perasaan tidak butuh kepada agama, gak perlu belajar Islam lagi, gak perlu menerapkan syariat, toh hidupnya udah nyaman, itu namanya istaghna, merasa gak butuh kepada Allah. Dan itulah penyakit paling bahaya. Sebaliknya, orang yang fakir adalah orang yang selalu merasa butuh kepada Allah, butuh diampuni dosanya, butuh diberi petunjuk, butuh dipelihara, butuh dijaga, butuh ditolong, dan seterusnya dan seterusnya. Dan salah satu indikasi bahwa dia selalu merasa butuh kepada Allah, dia selalu bertawakal kepada Allah. Dia selalu nge-mention Allah dalam setiap aktivitasnya. Dia selalu beribadah semaksimal mungkin yang dia bisa, karena dia takut ketika dia renggang hubungannya dengan Allah, itu akan berakibat kepada kehidupan dia yang sudah semakin susah. Kita bisa lihat bagaimana kedekatan Rasulullah SAW kepada Allah dalam bentuk ibadah, yang sampai bengkak kaki beliau, yang sampai basah janggut beliau dengan air mata untuk menangis. Ditanya oleh istrinya, kenapa engkau seperti ini ya Rasul? Bukankah dosa-dosamu sudah diampuni dan surga sudah dijaminkan untukmu? Apa jawaban Nabi? Bukankah seharusnya aku bersyukur kepada Allah? Artinya tidak pernah merasa cukup untuk terus berdekatan dengan Allah Subhanahu wa taala, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu arti fakir. Dan orang yang makin fakir, orang yang makin merasa fakir kepada Allah, makin tinggi derajatnya. Makin dia merasa fakir, makin Allah angkat derajatnya. Sebaliknya, makin dia merasa tinggi, merasa enggak butuh pada Allah, makin Allah jatuhkan derajatnya. Ada sebuah hadis yang bisa dibilang kayak tafsir dari ayat
ya ayuhan nas antumul fuqara'u ilallah. Jadi Al-Quran itu kan bisa difahami dengan tafsir Al-Quran dengan Al-Quran, ayat ditafsirkan dengan ayat. Contoh tadi surat Fatir ditafsirkan dengan surat Ad-Duha, atau sebutlah surat Al-Fatihah ditafsirkan dengan surat Al-Baqarah. Di Al-Fatihah Allah berfirman, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kepada kami mana jalan yang lurus. Lalu Allah jawab di awal surat Al-Baqarah, hanya berselang beberapa ayat saja dari ayat yang tadi. Allah jawab, dzalik, itu. Bukankah kita minta ditunjuk? Ya Allah, tunjukkan kami mana jalan yang lurus. Kata Allah, dzalik, dzalikal kitab, la raiba fih, hudal lil muttaqin. Itu Alkitab yang tidak ada keraguan padanya, sebagai petunjuk bagi orang yang bertakwa. Jadi seolah-olah Allah nyambung antara Al-Fatihah ke Al-Baqarah. Yang Al-Fatihah itu adalah request, sedangkan di Al-Baqarah itu adalah responnya. Requestnya apa? Minta petunjuk. Ihdinas siratal mustaqim. Respon dari Allah, Allah jawab, yang mana yang petunjuk? Alkitab, yaitu Al-Quran. La raiba fih, syaratnya kita nggak boleh ragu kepadanya. Baru dia menjadi hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Ini namanya Al-Quran menjelaskan satu ayat dengan ayat yang lain. Dan memang seperti itu kaidahnya. Sehingga nggak bisa kita memahami satu ayat sedangkan kita mengabaikan ayat-ayat penjelasnya di surat-surat yang berbeda. Kenapa kok dipisah-pisahkan suratnya? Karena memang temanya berbeda, tetapi dia saling berkaitan. Nanti bisa juga kita fahami Al-Quran dengan hadis. Bisa hadis qudsi, bisa juga hadis nabawi. Kalau hadis qudsi, Allah yang berfirman tapi dari bahasa Nabi. Kalau hadis nabawi, Allah yang mengilhamkan idenya atau gagasannya, Nabi yang menyampaikannya. Kalau Al-Quran, Allah berfirman dengan bahasa Allah sendiri. Kalau hadis qudsi, Allah berfirman tapi dengan bahasa Nabi SAW. Cuman idenya secara utuh dari Allah. Kalau hadis nabawi, maka itu dari Rasulullah SAW, tetapi Allah mengawal sehingga ketika ada yang keliru pasti Allah akan memberitahu kepada Rasul. Di dalam sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan dari Abu Dzar Al-Ghifari, bahwa Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ini hadis panjang sekali. Allah berfirman, ya ibadi inni haramtu adh-dhulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tadhalamu. Ya ibadi kullukum dhal illa man hadaituh fastahduni ahdikum. Ya ibadi kullukum aar illa man kasautuh fastaksuni aksukum. Ya ibadi kullukum ja'i' illa man at'amtuh fastat'imuni ut'imukum. Ya ibadi inni lan tablughu dharri fatadurruni wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni. Ya ibadi innakum takhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru adh-dhunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum. Ya ibadi لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. ما يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم
ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. Hadis riwayat Muslim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai hamba-hambaku. Ini Allah langsung nge-broadcast kita kalau dalam bahasa sosial media. Kata Allah, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman terhadap diriku sendiri. Artinya Allah gak pernah menzalimi siapapun. Maka aku jadikan itu juga haram di antara kalian. Maka janganlah kalian saling menzalimi. Wahai hamba-hambaku, semua kalian itu adalah tersesat, kecuali siapa yang aku beri dia petunjuk. Maka mintalah kepadaku petunjuk, maka aku akan beri kalian petunjuk. Wahai hamba-hambaku, semua kalian itu telanjang, tidak punya pakaian, kecuali siapa yang aku tutupi tubuhnya. Maka mintalah kepadaku pakaian, maka akan aku berikan kalian pakaian untuk menutupi tubuh kalian. Wahai hamba-hambaku, semua kalian itu lapar, kecuali siapa yang aku beri makanan. Maka mintalah makan kepadaku, maka aku akan berikan dia makanan. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian tidak akan bisa menyusahkan aku, sehingga dengan itu kalian akan merepotkan aku. Dan kalian juga tidak akan bisa membantu aku, dengan itu akan meringankan aku. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian melakukan kesalahan atau dosa malam dan siang, maka aku mengampuni dosa-dosa semuanya. Mintalah ampun kepadaku, aku pasti akan mengampuni kalian. Wahai hamba-hambaku, seandainya manusia yang pertama di antara kalian sampai manusia yang terakhir di antara kalian, jin dan manusia berkumpul dalam satu tubuh seorang laki-laki yang dia menjadi orang yang bertakwa. Artinya kalau semua kalian bertakwa, mau manusia ataupun jin, semuanya bertakwa kepada Allah, maka itu tidak akan menambah sedikit pun dari kebesaran dan keagunganku. Seandainya kalian semuanya, dari mulai manusia pertama sampai manusia terakhir, baik itu manusia ataupun jin, semuanya menjadi yang durhaka kepadaku, itu juga tidak akan sedikit pun mengurangi kebesaran dan keagunganku. Wahai hamba-hambaku, seandainya kalian semuanya, manusia yang pertama sampai manusia yang terakhir, berdiri di sebuah tempat meminta kepadaku dengan permintaan-permintaan yang berbeda-beda, semuanya meminta kepada Allah, lalu aku memenuhi semua doa-doa mereka, maka sesungguhnya itu tidak akan mengurangi kekayaanku atau keagunganku sedikit pun, kecuali hanya sekedar seperti setetes air dari ujung jarum yang dicelupkan ke dalam lautan. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya semua amal-amal kalian pasti akan aku perhitungkan, dan aku akan menyempurnakan balasannya. Maka siapa yang melakukan kebaikan, pasti dia akan mendapatkan balasan kebaikan. Wahai hamba-hambaku, siapa yang mendapatkan kebaikan dalam hidupnya, janganlah dia memuji kecuali aku. Dan siapa yang mendapatkan keburukan dalam hidupnya, janganlah dia mencela kecuali dirinya sendiri. Ini hadis yang sangat panjang. Intinya apa teman-teman? Bahwa semua kita itu butuh kepada Allah. Semua kita itu butuh kepada Allah untuk makan, semua kita itu butuh kepada Allah untuk pakaian, semua kita itu butuh kepada Allah untuk diberikan petunjuk, semua kita itu butuh kepada Allah untuk ditolong, dan segala macam urusan kehidupan kita. Allah hanya mengambil beberapa sampel kebutuhan kita, yang intinya semua kita butuh Allah. Dan ketika semua kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mau taat, semuanya merasa sombong, enggak butuh kepada Allah, itu tidak akan mengurangi kebesaran Allah sama sekali. Manusia dan jin durhaka semuanya, maka tetaplah makhluk-makhluk yang lain bertasbih kepada Allah. Atau sebaliknya, semua manusia dan jin dari makhluk yang pertama diciptakan sampai terakhir hari kiamat, semuanya taat kepada Allah, dan itu pun tidak menguntungkan Allah sedikit pun, tidak menambah kebesaran dan keagungan Allah sedikit pun. Yang intinya Allah enggak butuh kita, kita yang butuh Allah. Itu maksudnya. Karena Allah ghaniyun 'anil alamin, ghaniyun 'anil ibad. Allah tuh enggak butuh alamin, enggak butuh makhluknya. Allah tuh enggak butuh hamba-hambanya. Sebaliknya, kita tidak ghani, kita fakir di hadapan Allah. Jadi kebalikan dari ghani itu adalah fakir. Dan Allah juga katakan, seandainya semua makhluknya berkumpul, manusia dan jin,
yang pertama diciptakan sampai yang terakhir lahir ke muka bumi, berkumpul semuanya meminta kepada Allah, berdoa. Semua kita punya hajat yang berbeda-beda. Di satu malam semua kita berdoa, ya Allah saya minta rezeki, ya Allah saya minta usia yang berkah, ya Allah saya minta keluarga, jodoh, pasangan, ya Allah saya minta pekerjaan, ya Allah saya minta disembuhkan, ya Allah saya minta ini dan itu. Semuanya berdoa kepada Allah serentak, maka Allah mengabulkan doa-doa kita semuanya tanpa mengurangi kekayaan Allah sedikit pun, kecuali hanya seperti satu tetes air dari ujung jarum yang baru dicelupkan ke dalam laut. Cuman segitu doang, kurang dari kebesaran Allah. Padahal yang meminta semua hambanya, dari Nabi Adam sampai manusia terakhir, dari iblis sampai jin yang terakhir. Ini menunjukkan Allah emang gak butuh kita, kita yang butuh Allah SWT. Ini salah satu di antara hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dengan derajat sahih tentang makna ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ilallah. Wahai manusia, kalian semua itu fakir di hadapan Allah.